Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Yudi, penyuluh kehutanan pada cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenal lebah madu Teuweul dan bagaimana cara membudidayakannya. Untuk itu, simak video ini sampai habis. Lebah madu merupakan serangga penghasil madu yang sangat banyak hingga dapat dikonsumsi oleh manusia. Karena harga madu yang tinggi serta memiliki khasiat yang luar biasa, lebah madu mulai dibudidayakan oleh masyarakat sekitar hutan maupun pelaku usaha besar yang beranggapan bahwa budidaya lebah madu merupakan bisnis yang menjanjikan. Apis trigona atau masyarakat Jawa Barat biasa menyebutnya dengan Teuweul adalah salah satu jenis lebah madu yang sering kita temui di hutan ataupun di kebun, khususnya di rumpun-rumpun bambu. Teuweul sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat di sekitar hutan, atau mungkin Bapak Ibu juga pernah bertemu dengan si Teuweul ini. Dikenal sebagai lebah yang ramah terhadap manusia karena tidak memiliki sengat, sehingga membuat jenis ini mudah untuk dibudidayakan di pekarangan rumah, kebun, pedesaan, bahkan perkotaan. Ada banyak jenis Teuweul yang tersebar di seluruh dunia, namun kali ini saya akan mengenalkan 3 jenis Teuweul yang bisa ditemukan di Indonesia. Yang pertama adalah jenis Leviceps. Jenis ini merupakan jenis yang khas dari Pulau Jawa dan paling sering ditemui. Memiliki ukuran tubuh yang paling kecil dan berwarna hitam. Jenis ini sering menyerang koloni jenis lain untuk diambil madunya, sehingga jika dibudidayakan harus dijauhkan dari jenis Teuweul lainnya. Yang kedua adalah jenis Itama. Ukurannya lebih besar dari Leviceps. Produktivitas madunya juga lebih besar. Jenis ini memiliki kantung madu yang terpisah-pisah antara satu dengan lainnya, dan biasanya ditemukan pada batang pohon yang mati atau hampir mati. Jenis yang ketiga adalah jenis Biroy. Jenis ini merupakan endemik yang berasal dari Sulawesi. Lebah ini memiliki ciri fisik yang hampir mirip dengan Leviceps, namun jenis ini sangat agresif. Jenis Biroy memiliki ciri khas pada sarang madu yang bertumpuk dan berbentuk spiral. Koloni lebah madu memiliki strata dan tugasnya masing-masing. Ada 3 strata yang terdapat pada koloni lebah madu. Pertama adalah lebah pekerja. Lebah pekerja memiliki jumlah yang paling banyak dan fisik yang lebih kecil dibanding strata lain. Namun, lebah pekerja memiliki tugas yang sangat banyak, yakni membangun sarang lebah, mengumpulkan makanan, memberi dan mencari makan untuk koloni, memproduksi madu, dan menjaga keamanan sarang lebah. Strata yang kedua adalah lebah jantan. Ciri fisiknya hampir menyerupai lebah ratu, namun ukurannya di antara lebah ratu dan lebah pekerja. Tugas lebah jantan adalah hanya untuk mengawini lebah ratu. Uniknya, setelah lebah jantan mengawini lebah ratu, lebah jantan akan langsung mati. Strata yang terakhir adalah strata yang paling tinggi, yakni lebah ratu. Memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup suatu koloni. Dia adalah lebah betina satu-satunya di dalam koloni, sehingga apabila ada 2 lebah dalam satu koloni, lebah ratu akan saling berkelahi sampai salah satu dari mereka meninggalkan sarang lebah atau bahkan sampai salah satunya mati. Lebah ratu memiliki ciri fisik yang sangat mencolok, di mana ukurannya yang lebih besar dengan perut yang lebih panjang melebihi panjang sayapnya. Setelah Bapak Ibu sekalian mengenal lebih dekat tentang Teuweul, saya akan menyebutkan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk melakukan budidaya lebah madu. Antara lain, pertama, menentukan lokasi budidaya. Lokasi budidaya sebaiknya memperhatikan beberapa hal, yakni berada di lahan yang sebaiknya tidak terlalu terbuka atau tidak langsung terpapar oleh sinar matahari, dekat dengan sumber air, dan sebisa mungkin jauh dari lahan pertanian yang menggunakan pestisida. Yang kedua, menyediakan pakan. Semua makhluk hidup membutuhkan makan, begitupun lebah madu Teuweul, sehingga ketersediaan pakan menjadi poin penting yang pertama harus diperhatikan. Selain pakan berupa nektar, lebah madu juga membutuhkan polen atau serbuk sari, air, dan wax atau getah untuk hidup dan berkembang biak.
Yang ketiga adalah menyiapkan stuk budidaya. Selain pakan, tentunya koloni butuh tempat tinggal. Sehingga sebelum melakukan budidaya, stuk tempat tinggal koloni harus sudah siap. Akan lebih mudah jika membeli koloni dari pelaku usaha budidaya lebah madu. Namun, jika koloni berasal dari alam, sebelum koloni dibawa ke lokasi budidaya, stuk harus sudah siap untuk ditinggali. Yang keempat adalah pemindahan koloni. Tahapan ini dilakukan jika koloni diambil langsung dari alam. Sebelum koloni dipindahkan ke dalam stuk budidaya, pastikan terlebih dahulu bahwa koloni tersebut memiliki lebah ratu di dalamnya. Karena lebah ratu memiliki peran yang vital dalam koloni, jika lebah ratu tidak ada dalam koloni, dipastikan koloni tersebut akan kabur dari stuk budidaya. Cara memindahkan koloni adalah dengan membelah-bilah bambu atau batang pohon tempat koloni tinggal sebelumnya secara perlahan agar koloni dan telur dalam keadaan aman. Lalu, pindahkan telur dan madu yang ada ke dalam stuk budidaya. Oleskan getah propolis pada stuk khususnya di sekitar pintu keluar masuknya lebah madu. Yang kelima adalah pemeliharaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat budidaya, antara lain adalah membersihkan dan menjaga stuk dari gangguan hama, seperti tawon liar, cicak, semut, dan laba-laba. Jauhkan juga dari jenis hewan unggas seperti ayam dan bebek. Selanjutnya, lakukan pengecekan koloni secara berkala untuk memantau kesehatan dan perkembangan koloni lebah. Nah, bagaimana? Apakah Bapak-Bapak Ibu berminat untuk melakukan budidaya lebah madu tewel? Saya harap lewat video ini Bapak Ibu bisa melakukan budidaya tewel sendiri atau mungkin berkelompok dengan kelompok taninya masing-masing. Karena hasil dari madu bisa dijadikan sumber penghasilan sampingan untuk Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Baju rapi, baju berkerah, pergi hajatan ada undangan. Mari kita budidaya lebah untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.